Semuanya, apa kabar lagi kembali bersama channel kami, kembali lagi bersama YouTube kami. Channel kami ini kita lanjutkan dengan pembahasan biografi Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini atau juga disebut Raden Qasim, seorang putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, yang mana lahir di tahun 1470 Masehi. Ia saudara kandung Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, dikenal juga dengan nama Maulana Hashim Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mahyang Madu. Ibunya berdarah Jawa, yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa. Seperti Sunan Bonang, kakaknya itu, ia pun sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang macapat pungkur berisi pesan-pesan Islami. Usia sekolah, ia belajar langsung kepada Sunan Ampel ayahnya, kemudian Sunan Ampel mengirimnya ke Cirebon memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri di Cirebon mempertemukannya dengan sang istri Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati. Kemudian menikah. Dewi Sufiah, Raden Qasim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Derajat, Pangeran Derajat ya. Beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun ayahanda memintanya untuk menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Berdasarkan tutur cerita setempat, dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu yang ditumpangi Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jalag atau desa Banjarwati. Kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh-sepuh kampung, itu bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia mengajar dan menikah di Jalag, mendirikan surau, tempat mengaji dan mengajar agama Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Ia dikenal sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sekembali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Kemudian beliau berdakwah lewat seni dan budaya. Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Sunan Derajat tinggal di dalam Bulur di usia tuanya, sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat. Disinilah ia menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang. Di antaranya singkok mangkok, yaitu seperangkat alat musik gamelan dan beberapa benda lainnya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan. Kemudian peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Derajat berperan penting diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal sebagai sosok
berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, juga mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Kemudian menanamkan pendidikan akhlak. Dalam dakwahnya, masyarakat mengenal Pepali tujuh dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Dilihat dari nasihat-nasihat dan petua-petuanya yang dikenal masyarakat sebagai Pepali itu menggambarkan sosoknya yang peduli terhadap masyarakat bawah. Dakwahnya sangatlah merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat. Adapun Pepali itu sebagai berikut: membangun resep tiasing sasama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Kemudian jroning suka kudu eling lan waspodo, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Laksitaning subrata tanyipta marang pringa bayaning lampah, dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Meper hardaning pancariya, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Hening henung, dalam diam akan tercapai heningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Mulia guna panca waktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani salat 5 waktu. Menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan warang marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiup marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Dalam ajaran-ajaran Islam yang disampaikan di dalam kalimat-kalimat sederhana dan dipahami dan dijalani masyarakat. Kedekatannya dengan masyarakat didukung oleh kemampuannya dalam menyampaikan dakwah lewat kesenian wayang. Ia juga dikenal mengubah sejumlah tembang dalam penyampaian falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sesekali ia tampil sebagai dalang dan menyisipkan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam lewat pertunjukan tersebut. Kemudian di dalam sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam Indonesia, Sunan Derajat patuh menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Pertama, merakyat dan peduli fakir miskin. Sebelum menyampaikan dakwah, Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang menekankan etos kerja keras, solidaritas sosial, gotong royong. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat bukan saja karena cara dakwahnya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan, melainkan karena kemampuan berkomunikasinya lewat kesenian. Kemudian seorang seniman yang mendidik. Bagi Wali Songo, seni dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia mampu mengubah sejumlah tembang-tembang dan tampilan sebagai dalang dalam pertunjukan wayang.
Penamaan akhlak lewat lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai Islam lewat pertunjukan yang mereka gemari. Kemudian berdakwah dengan arif dan bijaksana menghadapi masyarakat yang masih mempertanyakan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian. Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan kebijaksanaan dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian di dalam Quran disebutkan surat An-Nisa 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Kemudian selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ada silsilahnya, masa remajanya, kemudian masa dakwahnya. Nah, mari kita baca. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawangarum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Raden Syahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Sisi lain, Raden Syahid ia banyak bergaul dengan rakyat jelata meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintah yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Syahid memperhatikan para pejabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya, hingga mengambil paksa sebagian harta mereka untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Syahid diketahui ayahnya dan diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari, dan orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Perubahan drastis dalam pribadinya terjadi ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dari hasil pengambilan paksa harta orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasihatinya bagai berwudu dengan air kencing. Tindakannya ia berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Syahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha menjadi manusia yang agung sampai diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nama Kalijaga dikaitkan dengan cerita perjalanannya dengan Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah,
Sunan Kalijaga melakukan ujrah dan mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih mereka Malaysia. Kemudian melanjutkan kepada berdakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot masjid yang cipta rasa. Di masjid inilah ia bertemu Sunan Gunung Jati. Kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Zainab, putri Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, memiliki putra bernama Watiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung, dan Sunan Panggunglah yang melanjutkan dakwahnya kelak itu. Sunan Gunung Kalijati dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit, sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang. Dalam pertunjukan upahnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan ia tidak dipungut biaya sama sekali. Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Maka Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kota Demak. Tak ada catatan dari naskahnya yang menceritakan tahun wafatnya. Ia merupakan tokoh yang berusia lansia. Juga mengalami 3 zaman sekaligus, Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasehat dalam kebijakan para sultan. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kalian sudah mengetahui biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadikan pemeluk Islam semakin meluas, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha dan menjadi sarana berkomunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo lainnya mengonfirmasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Di antaranya, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan seusai zaman. Bentuk wayang berupa arca-arca harus berubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Cerita pegelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun, jauh dari maksiat. Salah satu contoh perubahan ceritanya diterapkan oleh Songo. Cerita-cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sis. Begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kapitayan seperti Semar, Petruk, Nala, Gareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Sunan Kalijaga tampil dengan kepiawaiannya sebagai dalang, berkeliling ke berbagai daerah menjadikan Islam berbagai dan meluas di Nusantara. Kemudian mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal.
melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid. Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Tembang-tembang atau puisi tradisional Jawa dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Tembang-tembang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumeksa ing Wengi. Tembang lir-lir memuat ajaran spiritual dalam pembangunan Masjid Agung Demak seiring berdirinya Kerajaan Demak di tahun 1479 Masehi melibatkan para wali songo. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang ikut melibatkan langsung dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Selain sebagai tempat ibadah arsitektur, masyarakat Demak berupa atap tumpang berbentuk limas dan bersusun tiga merupakan akulturasi arsitektur Islam dan Buddha Hindu sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Dalam itunya tembangnya lir tadure wus sumilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar cah angon penekno blimbing kui lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro kumitir bedah ing pinggir domono jumatono kanggo sebo bengo sore mumpung padang rembulan mumpung jember kalangane yo surak iyo. Sikap yang positif dalam pribadi Sunan Derajat dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan antara lainnya toleran, istiqomah, tekun. Di usianya yang panjang, Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan wali songo lainnya dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun toleran tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah baginya. Ucapan dua kalimat syahadat menjadi upaya yang tak ternilai harganya. Seniman kreatif punya banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan bersejarah seperti gubahan tembang karya suluk, rancangan dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan alat pertanian, dan sumbangsi terhadap ketaatan negaraan yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Sosok yang menjadi kreator atas perubahan wayang menuangkan ide-ide guna mengembangkan Islam patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia untuk terus berinovasi. Salah satu tembang Sunan Kalijaga itu Kidung Rumekso ing Wengi, Teguh Hayu lupa ing lara, luputa bilahi kabe, jim setan datan purun,
paneluhan tan anawani niwa panggawe ala gunaining wong luput gening atemahan tirta maling adoh tan ana ngarang ing nami guna duduk pan sirno. Tembang dalam bahasa Jawa ini dilantunkan sebagai pengantar tidur bagi seorang bayi. Berisi doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala gangguan dan godaan. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Kemudian Sunan Muria. Sunan Muria ini biografinya Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtado. Diperkirakan lahirnya beliau tahun 1450 Masehi. Nama ayahnya merupakan saudara kandung Sunan Ampel dari ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Ibunya bernama Dewi Syarifah. Silsilah Sunan Muria bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur kakeknya Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian ia pernah juga berguru kepada Sunan Ngerang, Ki Ageng Ngerang, bersama-sama Sunan Kudus dan Adipati Patak, yang mana Sunan Muria ini berdakwah di masyarakat yang masih menganut Hindu, Buddha, dan mempunyai tradisi Jawa yang cukup kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islam. Masa perjuangan dakwahnya seiring berdiri Masjid Demak, Sunan Muria ditunjukkan sebagai muazin salah satu saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan Permata Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Pihak Istana Kerajaan Demak memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria. Terbukti dari keberadaan 17 makam prajurit dan punggawa Demak berada di sekitar makam Sunan Muria. Sunan Muria ini mengajarkan penghayatan. Sunan Muria ini berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu, Buddha, dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta hilang begitu saja, tetapi diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islami. Masa perjuangan dakwahnya seiring berdirinya Masjid Demak, Sunan Muria ditunjuk sebagai muazin salat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia ikut dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Pihak Istana Kerajaan Demak memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria. Terbuktinya dari keberadaan 17 makam prajurit dan punggawa Demak berada di sekitar makam Sunan Muria. Kemudian beliau mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, wirid, mencontohkan akhlak mulia dalam sehari-hari dengan kesederhanaan,
berkedermawanan, dan dakwah yang disampaikan dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi budaya masyarakat. Keberhasilan dakwah Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di Jepara, Pati, Tayu, Juan, dan Kudus. Daerah-daerah menjadi sasaran dakwah Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil jauh dari keramaian kota. Kemudian ada sejumlah peninggalan yang ada hubungannya dengan kehidupan Sunan Muria seperti masjid, makam, buah parijoto, daun kelor, buah mengkudu, tapal kuda, gentong, teks mujahadah. Benda-benda tersebut ditemukan di tahun 1973 di sekitar lokasi makam. Sunan Muria ini wafat tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria di Desa Colok, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus. Peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Muria berperan penting dalam mengembangkan agama Islam. Pertama, menjaga tradisi yang lama dan menginterpretasikan ke arah fungsi baru. Sunan Muria dikenal sebagai pecinta seni dan budaya. Praktek kehidupan masyarakat di sekitar Muria menunjukkan harmoni antara Islam dengan budaya setempat. Di antara peran dalam mengembangkan Islam di Jawa, pertama, dalam berinteraksi dengan masyarakat Sunan Muria, menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti menerima ucapan tingkeban dan mitoni. Tradisi tingkeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7. Acara tersebut diisi dengan cara membaca beberapa surah Al-Quran, zikir, dan doa. Kemudian upacara ditambah dalam tradisi lama dengan tradisi baru seperti memasukkan nilai ajaran Islam, praktek pernikahan yang telah berjalan sehingga meskipun adanya budaya Jawa tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru, seperti mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan. Dalam praktiknya sebelumnya, selamatan atau sesajen diberikan kepada sosok makhluk halus, maka dakwah para wali mengganti tujuan selamatan untuk mencari ridho Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tradisi bacakan atau makan besar dalam acara selamatan dengan tumpeng yang sebelumnya dipersembahkan kepada tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upaya mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah orang yang mengadakan tradisi tersebut. Kemudian mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Pendekatan Wali Songo lainnya, Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni budaya melalui pertunjukan wayang gubahan. Sunan Kalijaga, seperti wayang gubahan Sunan Kalijaga, mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat, menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pakem, Ramayana, dan sudah diislamkan dengan cepat. Masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo kemudian versi itu yang benar. Begitu pula dalam cerita wayang, tokoh Bima yang sebelumnya diberikan karakter kejam dan kasarnya dikenal dengan nama Wrekodra Srigala.
Saat bertemu Dewi Ruci memperoleh pencerahan rohani, berubah menjadi orang baik yang jujur. Sikap positif dalam Sunan Muria. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patuh menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Satu, sederhana dan bersahaja. Sunan Muria memilih tinggal di pelosok jauh dari perkotaan dan pusat kekuasaan. Ia bergaul dengan masyarakat pinggiran. Pilihan itu menunjukkan bahwa sosok semua Sunan Derajat memiliki sifat sederhana bersahaja. Kemudian ia moderat dan toleran, berdakwah dan mengikuti gaya Sunan Kalijaga dengan memasukkan ajaran agama lewat berbagai tradisi keagamaan seperti tradisi kenduri, yaitu membaca dzikir, tahlil, doa bagi muslim yang sudah meninggal. Hari ke-40 matang puluh, hari ke-100 atau nyatu, sampai hari 1000 itu nyewu. Tidak diharamkannya. Ia menggantikan tradisi bakar kemenyan, membaca mantra dengan baca doa, salawat, dan sedekah. Kemudian dia dermawan, mengajarkan agama agar masyarakatnya menciptakan keselarasan dan perdamaian sesama penduduk melalui sedikit atau pemberian makanan kepada tetangga. Ia mencontohkan dengan sikap dermawan dan mengajari penduduk saling memberikan makanan. Kemudian dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6.